Lo tau nggak Sultan Salahuddin Ayyubi? Atau orang-orang barat mengenal dia dengan nama Sultan Saladin. Dia adalah salah satu tokoh sentral dari pecahnya Perang Salib III. Bahkan dia berhadapan dengan 3 raja Eropa sekaligus. Inilah Perang Salib ketiga. Intro dulu kita. Sejak terjadinya Perang Salib, hubungan antar negara bagian barat atau Eropa dengan bagian timur menjadi sangat buruk. Negara-negara Kristen Eropa sudah melihat kerajaan-kerajaan Muslim dan Bizantium sebagai musuh mereka. Semua ini didasari oleh pandangan negara-negara Kristen Eropa bahwa orang-orang Islam, kerajaan Islam telah mengambil tanah suci mereka, yaitu Yerusalem. Dan dari sinilah pecahnya Perang Salib I dan Perang Salib II yang menurut para paus ini adalah misi suci. Pada masa itu di zaman dinasti Zankiyah, pemimpin umat Islam Nur ad-Din telah berhasil mengalahkan Mesir pada tahun 1168. Hal ini secara tidak langsung telah membuat Muslim menjadi lebih kuat. Ditambah lagi, ternyata di bawah kepemimpinan Nur ad-Din, umat Islam maju dalam berbagai sektor seperti ekonomi, perdagangan, politik, budaya, bahkan kekuatan militer. Jadi secara garis besarnya, umat Islam pada masa itu semakin maju. Jadi karena keberhasilan peradaban Islam inilah, negara Kristen Eropa merasa terancam. Nah, inilah salah satu penyebab pecahnya Perang Salib II. Seperti yang gue ceritakan sebelumnya, di Perang Salib II inilah kekuasaan Sultan Nur ad-Din terhenti ketika 60.000 lebih pasukan tentara Kristen Eropa menembus kota Edessa. Dengan gugurnya Sultan Nur ad-Din, peradaban Islam menjadi terpukul dan agak goyah. Tetapi yang pasukan salib tidak tahu, ternyata Sultan Nur ad-Din ini punya panglima perang yang sangat gigih dalam berjuang. Dia bernama Salahuddin Al-Ayyubi, yang dunia barat mengenal dia dengan nama Saladin. Setelah gugurnya Sultan Nur ad-Din, panglima perang Salahuddin Al-Ayyubi, dia mendirikan dinasti Ayyubiyah di tanah Mesir. Kemudian Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, dia menyatukan semua peradaban Islam untuk melawan invasi dari bangsa Kristen Eropa ini. Dan akhirnya pada tanggal 4 Juli 1187 pecah sebuah perang. Dan di dalam sejarah pertempuran itu dikenal dengan nama Pertempuran Hittin. Di mana hasil dari peperangan itu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi berhasil merebut kembali Yerusalem ke peradaban Islam. Nah, di sini terjadi sebuah perbedaan ketika Yerusalem dikuasai oleh orang-orang Muslim. Sultan Saladin atau Salahuddin membiarkan orang-orang Kristen untuk tinggal di kota itu. Saladin agak memperlakukan orang-orang Kristen di sana agak berbeda sedikit. Untuk orang-orang Kristen yang berasal dari barat, Sultan Saladin memperkerjakan mereka. Dan untuk orang Kristen yang berasal dari timur, Sultan Saladin bahkan melindungi mereka. Mungkin tindakan Sultan Saladin ini adalah sebuah pembelajaran untuk bangsa Eropa. Di mana ketika Perang Salib I meledak dan tentara salib menang, itu semua peradaban Islam yang ada di dalamnya dibabat habis oleh orang-orang Kristen Eropa. Padahal dalam Yerusalem waktu itu bukan saja orang Islam yang ada, tetapi ada orang Nasrani dan Yahudi juga. Tetapi hal yang dilakukan oleh Sultan Salahuddin tidak merubah apa-apa di mata orang Eropa. Mereka tidak melihat ini sebagai pembelajaran. Malahan Paus Gregorius ke-8 dia akhirnya menyerukan untuk Perang Salib yang ketiga. Perang Salib III ini memiliki nama lain yaitu Perang Salib Raja. Karena dalam perjalanan perang ini para tentara salib akan dipimpin oleh 3 raja besar Eropa sekaligus. Pemimpin pertama adalah Raja Jerman dan Kaisar Romawi Suci yang bernama Frederick I Barbarossa. Lalu yang kedua pemimpinnya adalah Raja Prancis Philip II. Dan pemimpin terakhirnya adalah Raja Besar dari Inggris yaitu Richard I dengan julukan The Lionheart. Cuman walaupun pasukan salib yang dipimpin 3 raja ini terkesan kuat banget, tetapi mereka kenyataannya tidak pernah sampai ke Yerusalem. Kenapa bisa demikian? Jawabannya singkat, Sultan Salahuddin Ayyubi terlalu sangat kuat. Cuma ya tetap aja pasukan salib berhasil menguasai beberapa titik yang penting. Salah satunya adalah kota Acre. Cuma ada beberapa catatan yang unik dalam Perang Salib ketiga ini. Yang pertama adalah perjalanan aneh Raja Frederick I Barbarossa. Dalam perjalanan dia ke Yerusalem, dia dikabarkan tenggelam di Sungai Saleb yang terletak di Kilikia Selatan. Dan sialnya, para pasukan yang melanjutkan perjalanan malah terkena wabah penyakit disentri. Mereka yang tidak membawa perbekalan obat akhirnya gugur semua di perjalanan. Dan yang selamat memutuskan untuk pulang saja. Jadi pada sampai di titik itu, kekuatan tentara salib hanya bergantung kepada Inggris dan Prancis. Singkat cerita, pasukan Prancis yang berisi 650 pasukan berkuda dan 1.300 pasukan prajurit berhasil berlayar menuju Levan. Dan 2 hari dari situ, akhirnya pasukan Prancis tiba di kota Acre yang bersebelahan dengan kota Yerusalem. Nah, di kota Acre inilah meletusnya perang besar. Tapi sebenarnya kota Acre ini sudah dikepung oleh bangsawan Prancis, dia bernama Guy of Lusignan. Dia adalah seorang raja yang tersisa dari kerajaan Yerusalem ketika Yerusalem masih dalam kawasan Kristen Katolik Eropa. Tapi pertahanan yang dibangun oleh Sultan Salahuddin Ayyubi masih terlalu kuat untuk ditembus.
Lalu datang lagi bantuan dari Prancis dan Inggris. Tetapi ya, mereka masih kesusahan. Pertahanan Sultan Salahuddin Ayyubi masih sangat sulit untuk ditembus. Dan datang lagi dong bantuan untuk pasukan tentara salib, yaitu pasukan dari Duke of Austria yang tiba-tiba datang dari laut. Kemudian datang lagi nih bantuan, yaitu pasukan dari Prancis yang dipimpin oleh Henry of Campings. Udah, akhirnya kota Acre dikepung oleh banyak raja. Tembok Acre digempur habis-habisan oleh mereka. Diketapel, dilempari batu besar, bahkan dimeriam. Setelah lama berjuang, akhirnya kota Acre jatuh ke pasukan salib, tepatnya pada tanggal 12 Juli 1191 Masehi. Tapi itu kan bukan tujuan mereka. Misi utama mereka adalah mengambil alih kembali kota Yerusalem. Dan karena pasukan salib telah banyak berguguran hanya karena untuk merebut kota Acre, akhirnya perang salib berakhir dengan anti klimaks. Di mana para raja akhirnya memilih jalur damai, yaitu berkompromi dan bernegosiasi kepada Sultan Salahuddin. Satu hal yang mereka minta adalah mereka meminta akses penziarah Kristen untuk masuk ke kota Yerusalem. Kemudian memberikan perlindungan kepada penziarah Kristen di sana. Bagi yang belum tahu di Yerusalem itu ada apa, seperti yang gue ceritakan di episode pertama, bahwa di Yerusalem itu ada gereja makam suci yang dipercaya sebagai tempat Yesus disalibkan. Padahal dari awal Sultan Salahuddin Ayyubi tidak pernah menangkap ataupun menyakiti para penjara Kristen yang datang. Kesepakatan pun terjadi dan Sultan Salahuddin Ayyubi menyanggupi permintaan dari para raja-raja tersebut. Tetapi akhirnya terjadi sebuah pelanggaran, yaitu penyalahgunaan kesepakatan. Umat Kristen Eropa tetap ngotot ingin merebut Yerusalem. Dan usaha perebutan ini akan menuntun kita ke pecahnya perang salib keempat, di mana kota Konstantinopel di bawah kekaisaran Bizantium digasak pula oleh tentara salib, padahal mereka sama-sama beragama Kristen. Sampai jumpa dalam episode perang salib yang keempat.